Yulia. Ini kan hari ini ngomongin tentang Code for Good, teknologi dan masa depan. Kenapa nih kita hari ini ngangkat topik itu? Ya, ini adalah seri terakhir ya untuk seri teknologi ini, karena kita sedang mempersiapkan para peserta untuk membuka wawasan seluas-luasnya tentang teknologi dan juga untuk sahabat-sahabat Sabda di Sabda Live. Karena itu kita ingin menggabungkan gitu antara mereka yang sudah tua dalam tanda kutip ya. Saya termasuk nih. Saya termasuk sebenarnya yang tua juga. Oh iya, Pak Frans juga. Banyak dari kita mungkin yang hari pagi itu biasanya memang teman-teman yang dari generasi baby boomers ya. Nah, tapi kita ini menjadi pembuka jalan bagi generasi ke depan. Nah, karena itu dua-duanya harus di-match-kan. Orang yang sudah tua harus membuka wawasan dengan keadaan yang baru. Kita tidak terlalu tahu teknologi, tapi kita harus terbuka untuk teknologi. Sebaliknya, mereka yang sudah muda, yang masih muda, mereka itu sangat mengerti teknologi, sangat melek dengan teknologi, tapi mereka tidak tahu tentang pelayanan. Bahkan kadang-kadang mereka tidak punya hikmat. Nah, gimana menggabungkan keduanya ini? Nah, acara Code for God ini salah satu yang kita gagas untuk ke arah ke sana gitu ya. Selain educational juga kita terjun langsung melihat apa yang akan bisa kita kerjakan bersama-sama, baik itu secara fisik atau maksudnya ya masuk di dalam hackathon, tapi juga pada saat yang sama generasi baby boomers mendukung kami dengan tim doa, dengan tim humas, dengan mendorong jemaat mudanya gitu untuk kita bersama-sama maju melihat masa depan gitu. Oke Bu, ya. Ini saya lihat juga Ibu Evi udah gabung kembali sepertinya. Halo Bu Yulia Nikos. Halo Bu. Halo. Kemana tadi? Melarikan diri Bu. Maaf tadi ada masalah jaringan ya. Begitu Nikos panggil nama saya langsung koneksinya putus. Berarti nggak boleh dipanggil ya? Iya. Oke. Ini tadi Ibu Yulia menjelaskan terkait Code for God. Kenapa kita ngangkat tema Code for God, teknologi dan masa depan untuk sesi hari ini sih. Ini tadi Ibu Yulia juga nyinggung tentang teknologi gitu. Ya juga peranan anak muda yang mungkin kebanyakan nggak sadar, mungkin kurang awareness juga sih untuk memanfaatkan skill teknologi atau pemahaman mereka terkait teknologi untuk pelayanan. Nah, memangnya sepenting itukah Bu untuk untuk orang Kristen itu masuk ke ranah teknologi? Ini Ibu siapa nih? Untuk Ibu Yulia dulu. Ke aku gitu ya? Ya. Kita masuk ke teknologi dulu, nanti akan mengerucut lagi. Ya, betul. Ini Indonesia sudah digital gitu ya. Berkali-kali Pak Jokowi berkata Indonesia sudah digital. Nah, sekarang pertanyaannya apakah gereja sudah digital? Nah, gereja ini ada di mana? Ini kayak di dunia lain gitu ya. Kalau kita masuk gereja tuh seperti masuk di dunia lain tuh, masuk dunia yang kuno, yang jadul, yang semuanya masih konvensional, yang di dalamnya tuh orang tua-tua saja gitu. Sekarang anak muda juga sudah mulai tidak lagi rajin ke gereja, apalagi masa pandemi ini gereja tutup total, banyak gereja yang beralih fungsi. Kayak kemarin Pak Robi berkata gereja sekarang menjadi gudang makanan untuk pasok makan untuk mereka-mereka jemaat yang kesulitan mendapatkan makan. Jadi ini pandemi memang benar-benar mengubah segala sesuatunya dan kita belum terlalu siap ke sana, sehingga gereja, saya yakin gereja sekarang dalam kondisi di mana mereka tidak tahu apa yang harus mereka kerjakan kecuali melakukan apa yang mereka bisa. Padahal yang mereka bisa itu sebenarnya banyak gitu. Tapi mereka hanya mengambil satu porsi kecil dari apa yang bisa dilakukan. Nah, itu yang masih sangat disayangkan ya. Karena mereka kadang sangat ketinggalan dengan teknologi. Bahkan mereka tidak merangkul teknologi untuk menjadi alat untuk melayani yang powerful gitu ya. Jadi ya aku sangat berharap sih dengan adanya Sabda Live, dengan adanya acara Code for God itu lebih banyak awareness
kepedulian masyarakat Kristen terhadap teknologi dan memakai teknologi untuk memudahkan pelayanan mereka di masa depan. Oke, ya. Tadi berarti perlu ya Bu, maksudnya sangat perlu justru ya, malah diharuskan untuk anak-anak Kristen sekarang untuk masuk ke gereja, maksudnya dengan kemampuan dan pemahaman mereka terkait teknologi untuk dipakai di gereja masing-masing gitu ya Bu ya. Ya, saya mau kasih satu ayat yang sangat penting sekali ya dari Kolose 1 ayat 16 sampai 17. Di sana dikatakan segala sesuatu itu diciptakan oleh Tuhan. Dan segala sesuatu itu dipakai untuk melakukan kehidupan kita sehari-hari. Jadi sebenarnya tidak ada bagian hidup yang sacred, bagian hidup yang tidak sacred gitu tuh enggak ada. Seluruh hidup Kristen itu adalah semuanya itu adalah untuk memuliakan Tuhan. Diciptakan untuk memberi kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi termasuk teknologi. Banyak pendeta yang merasa teknologi itu sekuler gitu. Itu hanya orang bisnis. Enggak. Itu Tuhan yang menciptakan dan itu harus dipakai. Celakanya orang bisnis yang pakai duluan, sebenarnya mereka tuh yang bonceng gitu ya. Itu sebenarnya Tuhan kasih untuk gereja melakukan pelayanan ke dunia yang sekarang menjadi dunia yang teknologi, tapi justru bisnis atau industri itu justru lebih diuntungkan daripada gereja sendiri. Ya, oke. Apakah perkembangan teknologi itu juga yang melatar belakangi Sabda ada di Indonesia untuk melayani bergerak di bidang pelayanan teknologi dan juga digital, Bu? Iya, sangat ya. Ya. Sabda ada sejak tahun 93. Sudah bayangkan 93 itu belum ada laptop, masih sedikit sekali. Handphone apalagi nggak ada, internet juga nggak ada. Jadi ketika Sabda berdiri 93 itu benar-benar itu wahyu Tuhan gitu ya. Maksudnya itu rencana Tuhan. Tuhan sudah tahu apa yang akan terjadi. Jadi kita ini disiapkan oleh Tuhan untuk menyambut masa ketika teknologi menjadi booming. Sehingga ketika internet masuk, ketika HP masuk, itu Sabda sudah sangat siap. Semua bahan-bahan sudah digital. Kalau saudara lihat waktu 93 itu ketika kita mulai mengetik, semua bahan didigitalkan. Itu banyak sekali pendeta dan orang-orang Kristen tuh tertawa, ngapain dilakukan seperti ini gitu ya. Tapi sekarang mereka tahu bahwa ternyata Sabda sudah menjadi pionir, karena itu Tuhan yang menolong kita untuk melihat ke depan gitu. Nah, karena itu ini nih, fungsi apostolik dan fungsi untuk gereja melihat ke depan tuh hilang. Saya melihat ya. Jadi karunia gereja untuk melihat masa depan itu sangat hilang. Hilang sekali di dalam tubuh Kristus ini. Sehingga banyak gereja tuh ya hanya melakukan kegiatan sehari-hari, yang bisa sehari-hari, mereka tuh tak melihat ke depan tuh mau akan terjadi apa, Tuhan sudah siapkan apa tuh nggak melihat. Sehingga ketika datangnya masa depan di depan kita itu kita kaget-kaget gitu ya. Nah itu sayang sekali. Harusnya gereja tuh bisa melihat apa yang Tuhan sudah siapkan di masa depan. Ya itu berarti jadi latar belakang juga kenapa Sabda ada, mau dipakai oleh Tuhan untuk melakukan pelayanan di dunia digital. Nah, ini saya mau bertanya kepada Ibu Evi nih. Dari tadi Ibu Yulia terus, gantian Bu Evi dong. Iya terus juga nggak apa-apa. Enggak. Oke, pertanyaannya masih terkaitan dengan latar belakang pelayanan Sabda yang bersedia untuk bergerak di bidang pelayanan digital gitu. Nah, apakah Sabda ini juga endorse ya atau mendorong yayasan-yayasan Kristen lain untuk bergerak dalam bidang teknologi, digital, dan juga media. Gimana, Ibu Evi? Ya, pasti ya, Nikos ya. Karena Yayasan Lembaga Sabda sendiri itu hadir itu bukan untuk ini ya, kami tidak pernah mau menganggap bahwa yayasan lain yang juga bergerak di bidang teknologi itu adalah saingannya Sabda. Tidak sama sekali. Justru kalau ada yayasan atau yayasan yang bergerak di bidang teknologi, pelayanan teknologi terutama ya dan media, itu kami akan cari gitu ya. Kami akan cari ini ada yayasan yang sejalan nggak dengan visi misi Sabda. Kami akan mengajak untuk kita bisa diskusi bareng, kolaborasi bareng gitu ya. Dan
kita juga akan menginformasikan jika misalnya ada hal-hal yang dari Sabda sendiri tidak bisa kerjakan, tapi bisa dikerjakan secara teknologi maupun media dari yayasan lain, kami pun akan menginformasikan tentang yayasan itu kepada pengguna Sabda. Jadi Yayasan Lembaga Sabda ini kayak nggak jarang juga dapat ini ya surat, email atau WA dari para pengguna Sabda yang tanya, Sabda tahu nggak yayasan atau organisasi yang menyediakan misalnya mereka butuh tentang bahan A di bidang teknologi dan ternyata Sabda tidak punya. Nah, kami akan berusaha mencarikan dan memberitahukan kepada mereka kalau Sabda tahu ya, kalau Sabda tahu. Jadi kayak kadang-kadang tuh kayak masih jadi kayak pusat informasi bagi yayasan teknologi lainnya, bahkan jadi mak comblang ya antara yayasan yang lain dengan para pengguna ya. Dan kami juga sangat bersyukur karena dengan kita bisa mengenal yayasan atau yayasan yang bergerak di bidang teknologi, kita juga bisa berkolaborasi. Tadi Bu Yulia sudah bilang juga ya, kalau tentang teknologi itu berbicara tentang kolaborasi ya, tentang bagaimana kita bisa bekerja bersama. Jadi kalau misalnya yayasan lain juga memiliki bahan-bahan yang dapat kita pakai atau kita integrasikan dalam ekosistem studi Alkitab di Sabda, kita juga akan menjalin komunikasi dan membuka kesempatan untuk kita bisa bekerja sama menjadi mitra. Jadi kalau bisa dilihat ya, bahan-bahan yang ada di Sabda itu nggak semua Sabda kerjakan sendiri, tapi kita olah secara teknologi sehingga bisa digunakan secara powerful untuk orang-orang bisa belajar firman Tuhan. Jadi sangat terbuka nih, senang banget malahan kalau ada yayasan-yayasan lain yang juga lahir pada era teknologi ini. Itu kan berarti sudah siap nih menyongsong masa depan ya, gitu ya? Ya. Menurut Oke. Ya. Itu tadi berarti apa ya? Emphasize-nya ada di yang ditekankan bukan pada bukan pada saingan, maksudnya siapa yang lebih unggul siapa yang enggak, tapi lebih ke kolaborasi ya gue. Betul. Oke, ya. Kalau itu tadi tentang yayasan, kalau misalnya relasinya dengan gereja sejauh mana nih Sabda sudah menjangkau, bisa dibilang gitu ya, menjangkau ke gereja-gereja itu sudah sejauh mana, atau apakah ada relasi gitu dengan gereja-gereja? Iya. Saya di staf Yayasan Sabda itu sudah 20 tahun ya, Nikos ya. Dan dari dulu ketika saya masuk di sini selalu diberi doktrin. Sabda dilahirkan untuk gereja. Sabda ada untuk menolong dan melayani gereja. Jadi sejak awal memang Sabda selalu memprioritaskan gereja, meskipun sayangnya ya belum banyak saat itu ya gereja yang bisa menerima Sabda, karena kita waktu itu berbicara tentang teknologi, sesuatu hal yang asing ya, bahkan sampai hari ini juga masih ada yang masih banyak ya, masih ada juga yang masih apaan teknologi enggak ada hubungannya sama gereja gitu, tapi Sabda tetap fokus bahwa kami lahir untuk gereja. Jadi dan dengan itu kami juga membuka banyak pelayanan untuk melayani gereja melalui pelayanan roadshow. Kami juga memberikan edukasi kepada gereja tentang bagaimana kita harus menggunakan teknologi bagi kemuliaan Tuhan. Jadi pendekatan-pendekatan, ya sekali lagi kita bicara tentang relasi ya, pendekatan-pendekatan seperti itu kami lakukan tidak capek-capeknya dan tidak mau menyerah walaupun mungkin tanggapannya juga masih ada yang belum sesuai dengan kerinduan kami, tapi nggak masalah, kami akan terus bekerja dan melayani untuk gereja gitu ya. Dan ketika pandemi ini bisa kerasa banget ya, gereja-gereja juga banyak yang akhirnya bisa semakin mengenal tentang bagaimana kita dapat menggunakan teknologi bagi kemuliaan Tuhan melalui program-program yang sedang dilakukan oleh Sabda juga saat ini melalui Sabda Live. Itu sih. Oke, berarti lewat program-program misalnya Sabda Live dan juga program-program Sabda yang sebelumnya itu sebagai salah satu cara gitu ya, jadi bilang seperti itu ya Bu Evi ya, metode untuk menjangkau gereja-gereja. Dan ini yang akan sudah hadir sebenarnya karena ini sudah hari pertama Pre-Hack, yaitu Hackathon Code for God. Apakah Code for God ini jadi salah satu usaha dari Sabda untuk itu Bu Evi? Oh, iya dong Kos ya. Jadi Code for God sendiri itu dapat terlaksana karena dukungan dan kerjasama dari gereja. Ini ya, ketika awal-awal kita menginformasikan tentang Code for God ini tuh kepada peserta di Sabda Live yang juga banyak pengurus gereja. Tadi Pak Hendrik bilang dia mengutus 2 anak mudanya dari gereja kan ya. Yeah. Nah, itu
Berarti kita juga adakan kerjasama dan ini sangat baik banget ya. Dan saat ini saya dapat laporan dari admin ada 40-an gereja yang terdaftar dalam database kami yang mengutus untuk anak-anak mudanya atau orang-orang yang punya skill di bidang IT-nya untuk ikutan Code for God ini ya. Jadi Code for God ini adalah untuk gereja ya. Bagaimana gereja dapat melihat teknologi juga sebagai masa depan ya. Dan kiranya setiap utusan gereja yang ikutan Code for God ini dapat tidak nyimpan itu untuk dirinya sendiri. Mereka juga dapat menyampaikan ini kembali ketika acara hack selesai. Mereka dapat sampaikan ini kepada jemaat sehingga makin banyak yang bergerak untuk menggunakan teknologi bagi kemuliaan nama Tuhan. Begitu sih, Mas. Oke, ya. Pindah ke Bu Yulia. Tadi sudah mulai masuk ke Code for God nih, Bu. Ini boleh share nggak, Bu? Gimana sih ceritanya, awalnya kok sampai Sabda itu bersedia untuk menjadi penyelenggara dari acara hackathon Code for God, Bu? Unmute dulu, Bu. Unmute dulu, Bu Yulia. Sorry. Ya, saya ingin sebenarnya Mbak Evi yang jawab ini. Oke, berdua. Berdua ya? Evi dulu aja, nanti saya tambahin deh. Oke, baik. Oke, Mbak Evi. Ya, ceritanya awalnya saya juga dapat dari Bu Yulia sih. Waktu itu Bu Yulia sharing ke saya, tapi setelah itu ya memang saya kilas balik lagi ya. Sebelum ada musim-musim yang namanya musim hackathon di Indonesia ini ya, kalau nggak salah sekitar 2014-2015an ya, mulai booming itu karena Pak Jokowi juga ya. Sabda tuh sudah punya mimpi, dan mimpi ini selalu tercetus setiap tahun di rakernya Sabda. Mimpinya adalah pengen menyelenggarakan satu event yang sangat membesar di Indonesia untuk mengumpulkan para programmer Kristen bersama-sama kita yuk kerja bareng untuk bikin satu proyek di Blika gitu ya, yang dapat menolong jemaat Tuhan untuk belajar firman Tuhan memanfaatkan teknologi. Dan dulu kita suka bilang Sabda Tech ya, Sabda Bible Tech, itu kita udah bawa dalam mimpi. Setiap raker ada aja itu ya, tapi tahun 2015 ya, itu belum terwujud ya Bible Tech itu. Nah, tahun 2015 ini ada event hackathon Code for the Kingdom di Jakarta. Lalu mungkin ini cara Tuhan menjawab mimpi kita ya. Kita nggak harus bikin sendiri dulu ya, kita bisa ikutan bersama rekan-rekan gitu ya. Karena Sabda dari dulu kalau misalnya pokoknya kita harus mulai duluan gitu ya. Kita bergerak mengikuti apa yang Tuhan mau, dan kita lihat ada event hackathon C40K di Jakarta, kita ikutan, tapi bukan berarti lalu memadamkan kerinduan kami untuk bisa bikin sendiri lagi, untuk bisa membuat event seperti ini ya dari Sabda. Justru dengan ikutan hackathon C40K itu semakin memperbesar lagi kerinduan kami, semakin rasanya Tuhan menanamkan tidak mematikan kerinduan itu. Kan sudah ada C40K, jadi nggak usah lah dipikirin itu, nggak usah dimimpiin lagi. Entah kenapa malah kita semakin rindu untuk mengadakan khususnya untuk kepentingan biblical computing. Dan kami sempat mendiskusikan ini dengan beberapa teman ya, bahkan sudah hampir pernah merencanakan untuk mengadakannya di Surabaya gitu. Ya, tapi karena banyaknya proyek dan pelayanan, akhirnya rencana ini kami masih tunda sampai pada sekitar pertengahan tahun ini ya, mungkin sekitar bulan Juni ya Bu Yulia ya. Seorang teman menawarkan kepada Sabda, apakah Sabda mau menjadi host untuk hackathon Kristen untuk tahun 2020 ini? Apakah kami langsung jawab iya? Oh, enggak. Ya, walaupun kita udah punya banyak kerinduan itu ya, kita nggak langsung jawab iya gitu. Kami cari-cari informasi dulu. Seperti biasa, kita minta hikmat Tuhan dulu gitu ya. Kita doakan dulu, lalu kami cari informasi dan kami akhirnya tahu, oh ini event ini diselenggarakan juga oleh Indigitius atau Kampus Crusade ya, kalau Bapak Ibu Saudara sekalian mungkin lebih kenal dengan itu ya. Dan semakin kami, kayaknya ini perlu kita gumuli lebih lagi nih ya. Dan setelah mendapat cukup banyak informasi dan sudah mendoakannya dengan mantap, pengurus selalu menginformasikan rencana ini kepada seluruh staf di Yayasan Lembaga Sabda, dan kami informasikan juga kepada beberapa sahabat-sahabat Sabda. Karena kami yakin ya, jika Tuhan mau kami kerjakan ini bukan karena keinginan pengurus aja atau keinginan beberapa orang di Sabda, tapi ini harus jadi komitmen seluruh hamba Tuhan yang ada di Sabda, itu para staf Sabda ya. Karena kami percaya Tuhan juga akan berbicara lewat setiap orang yang Tuhan tempatkan di Sabda, jika ini adalah kehendaknya. Dan puji Tuhan, saya kayaknya masih ingat ya, kayaknya bulan Agustus ya Bu, kalau saya nggak salah, awal-awal Agustus itu
satu persatu staf kami tanya dalam satu meeting kelompok besar gitu, dan hampir semua menyatakan siap dan berkomitmen ya untuk menjalankan dan Sabda menjadi host Hackathon Kristen ini, dan jadilah sekarang ini ya Code for God Indonesia 2020. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kayaknya nih Ibu Evi ceritanya sambil terengah-engah karena saking excitednya. Oke. Gimana Bu, ada tambahan nggak dari Bu Yulia sendiri? Ya, saya melihat cara Tuhan menuntun kita itu tidak selalu sama gitu ya. Kadang melalui orang lain, kadang melalui staf sendiri, kadang melalui sahabat-sahabat Sabda. Jadi kami sangat bersyukur Tuhan berbicara melalui banyak cara. Dan ketika berbicara dengan banyak semua staf, itu juga bagi saya merupakan suara Tuhan gitu, ketika mereka juga mengiyakan dan memberikan dorongan. Jadi hal yang sangat saya senangi adalah karena seluruh staf-staf dan sendiri punya kesehatian gitu untuk melakukan ini. Jadi sampai kita pernah bercanda ya, nanti kalau nggak ada yang ikut gimana? Ya nggak apa-apa ya, kita semua yang ikut. Staf-stafnya sendiri yang ikut gitu ya. Kita tahu bahwa itu kalau kehendak Tuhan ya Tuhan pasti akan menggerakkan orang lain juga. Amin. Amin. Ya. Nyatanya sekarang sudah berapa peserta Mbak tadi Mbak? Kalau yang isi formulir registrasi itu ada 160 lebih ya. Memang kita kita lakukan berbagai macam tahap ya Nikos ya. Jadi ada tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga, supaya tadi yang terkumpul tuh benar-benar orang-orang yang punya komitmen untuk mengikuti acara ini. Jadi sekarang mungkin ada sekitar hampir 100 lah ya yang sudah masuk seleksi kami untuk bisa menjadi peserta tetap untuk Code for God ini. Nah, ini lagi masa pre-hack nih ya. Lagi masa pre-hack, ini juga jadi salah satu filter nih untuk peserta bisa masuk ke hack. Jadi kalau peserta pada banyak yang bolong-bolong di acara pre-hacknya, nanti nggak bisa ikutan di hack juga nih, gitu Kos. Oke, baik. Ya, tadi juga sudah disinggung bagaimana Code for God ini sebenarnya juga untuk gereja ya Bu ya. Dan sudah ada 40 tadi kalau saya tidak salah dengar, 40-an gereja. Iya, 40-an gereja. Ya, 40 gereja sudah ikut dan mengirimkan utusannya, bisa dibilang seperti itu, ke Code for God. Ya, sangat bersyukur sekali seperti itu. Jadi dari awal ketika tadi fase bertanya kepada teman-teman staf, rekan-rekan kerja di sini, terus ada masa pendaftaran, registrasi dan segala macam, sampai sudah 100-an lebih yang mendaftar. Dan nanti akan ada filteringnya lagi. Oke. Nah dari banyaknya tahapan seperti itu dan juga persiapan, ini sebenarnya Sabda sebelumnya itu udah pernah bikin acara seperti ini. Maksudnya sudah pernah nge-host hackathon, yang benar hackathon atau belum ya? Maksudnya apakah hanya ngikut aja dari C40K atau Hacktiv kayak gitu? Saya atau Bu Julia nih? Boleh Bu Evi, boleh ya, Bu Julia. Dulu ya. Ya, jadi tadi ya nyambung tadi dari bagaimana Sabda bisa mengadakan Code for God ini. Sebelumnya tuh Sabda nggak punya pengalaman, jadi penyelenggara, jadi host tuh nggak punya. Ini ya, kami hanya punya pengalaman mengikuti Hackathon Kristen itu di Jakarta tahun 2015, 2016 dan 2017. Nah, tapi kami ikut. Ya, bukan hanya sekedar ikut, ikut rame-rame, kan kita dulu udah punya mimpi ini ya, yuk kita ikutan gitu ya. Kami ikut itu sebagai peserta yang ingin terlibat aktif gitu ya. Dan kami juga belajar. Kami memperhatikan bagaimana panitia mengerjakan ini, bagaimana peserta melakukan dinamika di sana, hal-hal detail kecil-kecil apa yang terjadi di sana ya. Kami belajar dari situ sehingga ketika melaksanakan Code for God saat ini, banyak pelajaran-pelajaran yang kami dapatkan selama mengikuti ya dari 2015 sampai 2017 itu yang sangat menolong untuk kami bisa menyelenggarakan, walaupun ini secara virtual. Secara virtual ini baru pertama kali ya, bahkan panitia yang dulu pernah mengadakan C40K juga bilang ini kalau untuk yang virtual masih belum ada bayangan, tapi memang kalau melihat dari dinamika dalam hackathon yang
nyata ya, yang onsite gitu, kami bisa belajar banyak dari situ, dan kami lakukan itu secara sungguh-sungguh ya ketika mengikuti acara hackathon itu, bukan hanya untuk senang-senang aja gitu ya, untuk rame-rame aja, enggak. Dan hasilnya ada ya, setiap hackathon itu pasti proyek-proyek yang di mana tim Sabda terlibat dapat award juga, gitu sih Nikos. Oke. Ya. Ada tambahan dari Bu Yulia nggak? Ya, ini hackathon virtual belum pernah terjadi di Indonesia. Jadi ini pengalaman kita yang pertama. Sekaligus kita mengajak semakin banyak mitra juga bergabung supaya nanti kalau Tuhan pimpin tahun-tahun ke depan kita akan juga tetap selenggarakan kalau ini memberi hasil yang positif bagi gereja Tuhan. Oke, baik. Ya, ini pertanyaan untuk Bu Yulia nih. Ini salah satu hal yang penting dan krusial dalam hackathon ini kan virtual hackathon ini adalah pengerjaan proyek-proyek ya Bu ya. Nah, bisa share nggak Bu tentang proyek-proyek yang sudah masuk sampai kemarin itu apa aja dan kayak gimana aja? Ya, kemarin saya sudah menjelaskan juga kepada seluruh peserta bahwa proyek yang masuk kira-kira ada 15, tapi hari ini juga akan ada lagi nih tambahan beberapa proyek. Jadi harapannya kita akan punya, kalau memungkinkan, kalau bisa itu sekitar 17 sampai 20 proyek gitu ya. Tampilan kemarin apakah saya bisa minta admin untuk tampilkan proyek-proyek apa yang sudah masuk? Ya, karena kemarin kita juga sudah lakukan ini ya. Nah, ini proyek hackathon Code for God ya. Ada Akrab, itu dari Pak Andrew, IT for God Club, kemudian Daily Media, kemudian Magic Study Bible, dan banyak. Ya, saya nggak perlu bacain satu persatu. Tapi saudara, ini proyek-proyek yang lumayan menantang gitu untuk kita semua kerjakan. Dan nanti hasilnya akan menjadi open source sehingga semua gereja boleh pakai, bisa pakai, ya. Tidak ada satupun proyek yang komersial yang nanti akan dijual atau apa, enggak. Ini semua harus punya komitmen dari semua pembawa proyek bahwa ini akan dibagikan secara gratis kepada gereja-gereja. Oke, ya. Apakah sejauh ini jumlah proyek atau jenis proyek yang masuk sesuai ekspektasi Bu dari tim? Ya, lumayan. Maksudnya kita sudah expect memang sekitar 20-an proyek ya. Kalau sampai hari ini kita bisa melihat kira-kira ada 17 atau 18 proyek, itu sudah cukup, walaupun mungkin masih perlu penajaman di sana-sini gitu ya. Sehingga harapannya benar-benar proyek yang bermutu, yang berguna dan bisa menolong gereja khususnya pada masa pandemi ini. Ya, oke. Nah, ini saya lihat juga ini screenshot yang tadi itu kan dibagikan oleh Bu Yulia di acara Pre-Hackstart tadi malam ya Bu ya. Nah, ya. Ini juga saya lihat itu juga jadi semacam dorongan sih untuk membuat peserta jadi makin antusias, dan saya lihat ini ada Pak Franz Misael sudah ngechat nih. Saya di Code for God antusias mengikutinya karena menjawab ketakutan saya akan terhilang di masa depan. Tertinggal. Mungkin menjawab ketakutan untuk supaya nggak ketinggalan teknologi gitu. Ya, ini terkait dengan antusiasme peserta nih Bu Yulia. Ini salah satunya saya pikir juga yang memengaruhi adalah kehadiran para mentor di dalam Code for God yang nantinya juga akan melakukan sesi mentoring dan juga konsultasi. Nah, boleh ceritain ke kita nggak Bu tentang mentor ini? Mungkin ada berapa mentor, mungkin boleh ceritain juga tentang latar belakangnya juga. Ya, kita sangat bersyukur karena mentor-mentor yang dulu pernah terlibat di hackathon fisik onsite beberapa tahun yang lalu, mereka ketika kami hubungi lagi, mereka masih mau membantu. Jadi ini merupakan satu hal yang luar biasa. Kami juga boleh menambah mitra-mitra baru, yaitu para mentor-mentor. Mereka adalah businessman dan juga tokoh-tokoh Kristen yang sudah terlibat gitu ya di dalam pekerjaan Tuhan. Mereka adalah anak-anak Tuhan semuanya, dan mereka sangat antusias juga membantu
tim-tim untuk bisa mengerjakan tugasnya dengan baik. Nah, ini merupakan satu jembatan juga ya, sehingga mentor-mentor itu bisa mengenal jemaat biasa gitu ya. Mereka kan biasanya mengenal, karena mereka itu CEO, jadi kenalnya kan para bisnismen sekuler gitu ya. Nah, ini bagus mereka mau turun gunung ceritanya gitu ya, untuk bertemu dengan para jemaat Tuhan yang ingin membuat proyek-proyek baik kecil ataupun besar, sehingga mereka juga semakin mendarat gitu ya. Mereka bisa bukan hanya menolong bisnis tapi juga menolong gereja Tuhan. Oke, nah ini saya mau tanya lagi satu nih yang mungkin jadi pertanyaan juga dari beberapa orang, baik yang peserta maupun yang bukan peserta ya dari Hackathon Code for God. Ini karena ini sifatnya kayak event, apakah Code for God ini akan stop ketika acaranya sudah selesai, Bu? Oh tidak, sebenarnya justru kebalikannya gitu ya. Kebalikannya, oke. Ya, acara Code for God ini sebenarnya untuk kami ya, dari penyelenggara, dari Sabda dan saya harap juga para mitra, ini bukan hanya sekedar event. Jadi kalau event tuh ya nanti selesai ya sudah bubar gitu ya. Enggak, ini sebenarnya adalah batu loncatan, ya, stepping stone untuk ke hal yang lebih besar. Ini adalah ajang untuk kita bersama mengumpulkan saudara-saudara seiman untuk bersama-sama memikirkan sesuatu yang bisa kita sumbangkan bagi masyarakat Kristen. Nah, harapannya setelah ini kita jangan berhenti hanya di sini saja. Kita akan membentuk komunitas IT profesional Kristen untuk nanti ke depannya kita bisa menggagas hal-hal yang lebih besar gitu. Bagaimana menjawab tantangan gereja, menolong gereja untuk lebih engage dengan apa yang sekarang ini sedang dihadapi, masalah-masalah pandemi dan juga masalah-masalah dengan jemaat, supaya gereja Tuhan itu maju gitu ya. Dan terlebih untuk gereja Tuhan itu bisa merasa bukan hanya satu organisasi tapi satu organisme yang hidup gitu, dan kehidupan gereja itu tidak dibatasi oleh tembok-tembok gereja, tetapi masyarakat umum Kristen pun itu semua saling care satu dengan yang lain. Tidak lagi ada batas-batas denominasi, tidak ada lagi batas-batas antara hamba Tuhan dan jemaat awam. Semuanya itu akan dilebur dan menjadi hamba Tuhan semuanya. Sehingga kita masing-masing bisa ambil bagian kita masing-masing. Kalau kita tangan ya jadilah tangan, kalau kita kaki ya jadilah kaki, dan selanjutnya gitu ya, supaya tubuh Kristus, keutuhan tubuh Kristus itu benar-benar terasa di antara kita semuanya ya. Oke, ya itu berarti jadi apa ya Bu, jadi goal, bisa dibilang begitu ya Bu ya, jadi tujuan dari penyelenggaraan Code for God sendiri, bahwa itu jadi sebuah motor, bisa dibilang seperti itu Bu, untuk kedepannya teman-teman ini bisa saling kumpul, saling collab, saling kolaborasi maksudnya, untuk tanpa melihat latar belakang kita masing-masing gitu. Belakang kita masing-masing. Ya, untuk selalu siap sedia dipakai untuk kebutuhan pelayanan Tuhan khususnya di Indonesia. Ya, ini masih berkaitan dengan hal itu. Apakah tahun depan ini untuk BFI, apakah tahun depan nih Sabda juga akan menggagas lagi acara Hackathon BFI? Tahun depan akan menggagas lagi apa enggak ya Bu ya? Jawabannya pasti nih ya Nikos. Jika Tuhan menghendaki pasti ya. Oke. Ibu Yulia juga jawabnya gitu Ibu Yulia? Iya. Kalau Tuhan enggak ya enggak. Nah, terus tambah satu lagi Bu. Dengan dukungan Bapak Ibu semua nih, sahabat-sahabat Sabda Live, gereja kita akan selenggarakan lagi ini bersama ya. Dan ini bukan tentang apakah Sabda akan menggagas lagi, tapi ini event gereja. Tadi Bu Yula bilang ya, ini event tubuh Kristus. Jadi apakah akan diadakan lagi? Jawabannya, kalau Tuhan bilang ya, pasti akan terlaksana, tapi juga tergantung kepada Bapak Ibu Saudara sekalian semuanya. Nah, kalau teknologi menentukan masa depan gereja, saya yakin ya, tahun depan ini akan ada lagi. Ya, pasti. Kita doakan bersama ya. Apakah iman saya terlalu besar?
Oke. Ya, berarti apakah itu menjadi semangat kita nih? Semangat apa nih yang akan ditularkan dari acara ini nih? Ini sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab dari teman-teman yang atau rekan-rekan yang ada di Zoom dan juga di YouTube. Nih, semangat apa nih yang ingin ditularkan dari Code for God? Berlaku untuk Bu Evi dan Bu Yulia nih. Silakan, siapa dulu? Berlaku untuk Nikos juga. Juga. Oke. Ya, Bu Evi dulu mungkin, silakan. Oke, ya tadi yang Bu Yulia sudah jelaskan, Code for God itu bukan sekedar kegiatan ya. Code for God ini adalah gerakan. Jadi ini adalah gerakan, dan gerakan ini seharusnya tidak akan pernah berhenti begitu event selesai, lalu akan berhenti. Code for God sendiri, dengan Code for God, gerakan Code for God ini, gereja atau tubuh Kristus di Indonesia, itu kita bisa bersama-sama menciptakan struktur, alat-alat, ya, bisa menggabungkan orang-orang, lalu kita bisa berkolaborasi, berelasi dengan banyak gereja, dan semuanya itu bisa menjadi relevan dengan dunia digital pada saat ini. Dan Code for God ini sendiri sangat-sangat berfungsi bagi masa depan untuk generasi digital ya. Tadi Bu Yulia bilang, ini bukan, kalau Code for God selesai itu bukan akhir, justru ini baru mulai. Masih banyak lagi yang masih harus dikerjakan. Ya, kalau di kantor saya suka dapat gini ya, kalau kita mau makan gajah, misalnya teknologi untuk masa depan itu seperti gajah ya. Nah, saat ini mungkin kita baru mencicipi jarinya gajah. Ya, baru kalau kita disuruh makan gajah, makan teknologi ya, kita baru makan jarinya gajah gitu ya. Masih ada banyak hal lain yang harus dihabiskan, harus dipelajari. Jadi saya dengan semangat ini ya, mau mendorong gereja, ayo lari secepat mungkin, kejar ketertinggalan kita saat ini, sehingga kita siap untuk menyongsong masa depan. Gitu. Mantap sekali. Bu Yulia? Ya, saya melihat gereja inginnya saya, karena saya sudah belajar Alkitab dan saya melihat Tuhanlah yang sebenarnya membentuk gereja. Sehingga saya ingin gereja itu kembali memimpin. Nah, itu yang saya sangat rindukan. Terkhusus untuk sifat-sifat nabiah gereja. Itu bisa terlihat di gereja. Nah, gerejalah yang memimpin, gerejalah yang harusnya memberi teladan gitu ya bagi seluruh jemaat bagaimana menyongsong masa depan. Nah, sekarang ini kelihatannya malah gereja itu sembunyi dari masa depan gitu. Bahkan umpet-umpetan gitu dengan masa depan, mencoba kalau bisa ya kembali ke old normal gitu ya. Kalau bisa kembali lagi kayak kemarin tuh sebelum masa pandemi gitu ya. Loh, enggak, itu justru Tuhan yang pakai untuk mendorong gereja itu maju secepat mungkin gitu. Nah, karena itu saya sangat berharap semangat dari Code for God ini mendorong gereja untuk nih loh, kita mau maju, yuk maju rame-rame bareng-bareng gitu ya. Melihat ke depan, jangan melihat ke belakang terus. Gereja itu terlalu bangga dengan masa lalu, tapi lupa bahwa masa lalu itu bukan segalanya. Gereja itu harus melihat ke depan, bukan melihat ke belakang terus gitu ya. Melihat bukan kejayaan gereja masa lalu, tapi melihat kebutuhan masa depan. Jemaat masa depan ini bukan lagi sama seperti yang dulu-dulu. Nah, kapan akan gereja akan berubah dan kapan jemaat Tuhan akan dibangkitkan dan menyongsong apa yang Tuhan sedang sediakan di depan gitu. Nah, itu yang saya berharap bisa ditularkan. Proyek-proyek yang ada itu juga mencerminkan hal-hal yang bisa dilakukan oleh gereja dan anak-anak Tuhan untuk mendorong generasi milenial nanti akan bisa memakainya dengan baik. Itu sih kira-kira. Ya. Oke, apakah saya perlu ya? Oke, baik. Dari saya sendiri, lihat dari list project ya yang ada tadi disampaikan oleh Bu Yulia juga, itu saya melihat ada semangat kolaborasi, gotong royong dari teman-teman semuanya. Kayaknya selain nggak mandang sekat gereja atau denominasi atau gimana gitu, tapi kayaknya juga ada satu lagi, yaitu kayaknya nggak pandang umur deh. Kayaknya sih, karena beberapa juga yang ngasih project juga ada usianya di atas saya, dan mungkin juga yang ngerjain juga ada yang di bawah saya, dan ada yang sepantaran dengan saya, tapi ternyata Tuhan pakai itu untuk berkolaborasi bersama di Code for God ini untuk pelayanan di Indonesia. Jadi semangat kolaborasi. Oke, kita mau applause dulu mungkin ya. Kita sepantaran tuh Nikos. Oh enggak, Bu. Maaf.
Oke, ya kita kasih aplaus dulu ya untuk kita semua.